semoga masih energize ya, karena kan sambil makan minum juga. Thank you udah join di sesi 2 Ignition 2022. Perkenalkan dulu ya, nama saya Levina atau bisa dipanggil Lei. Hari ini saya dipercaya nih untuk jadi moderator dan bakal ngobrol-ngobrol sama dua rekan saya. Saya sendiri Senior Engineering Manager di Ruang Guru dan hari ini saya bakal bareng dua rekan saya lainnya ngobrol-ngobrol nih tentang topik yang mungkin tadi udah dibahas sama MC. Sebelum aku panggil, mau mohon maaf dulu karena salah satu speaker kita atas nama Pak Levi itu berhalangan hadir karena ada emergensi, tapi tenang aja, diskusinya bakal tetap meriah. Nah, sebelum kita masuk nih ke acara diskusi hari ini, saya bakal introduce dulu narasumber kita, dua orang rekan kerja saya selama ini di Ruang Guru. Yang pertama saya mau panggil dulu Alvin Francis Tami sebagai Chief Technology Officer of Ruang Guru. Silahkan Kakak Alvin. Dan satu lagi saya bakal undang Randy Bambang Junior sebagai Head of Data di Ruang Guru. Yuk silakan duduk. Oke, nah sebelum kita mulai diskusi nih, pengen ngobrolin dulu ke audiens untuk ground rules diskusi hari ini. Wah saya seneng nih bagian ground rules, soalnya kerjaan saya di Ruang Guru banyak bikin rules, jadi it's actually one of my best job ever. Jadi mau ngobrolin ke audiens, sebenarnya apa aja sih yang perlu kita lakuin supaya diskusi hari ini sharingnya kondusif dan semua bisa belajar dari sesi diskusi hari ini. Yang pertama teman-teman harap tetap kondusif selama diskusi berlangsung, jadi please respect the narasumber, juga respect audiens lain yang mungkin pengen dengerin dan juga belajar dari topik hari ini. Terus yang kedua, untuk yang punya pertanyaan, jangan interrupt di tengah discussion karena tenang aja nanti ada sesi Q&A di mana teman-teman bisa nanya sepuasnya. Kalau mau nanya nanti bakal ada ditunjuk, silakan tunjuk tangan, introduce yourself ya, kasih namanya supaya kita kenal dari mana. Kemudian mau nanya ke siapa, nanti kalau pertanyaannya spesifik dan satu lagi pertanyaannya apa. Dan pertanyaannya sebisa mungkin berhubungan dengan topik yang dibahas hari ini. Mungkin itu kali ya ground rules-nya biar diskusinya makin enak. Sebelum kita masuk ke tanya jawabnya nih bareng narasumbernya, pengen ngobrol-ngobrol dulu sama narasumber yang bakal sharing the lessons hari ini. Di sebelah kanan saya ini ada Alvin. Dia Chief Technology Officer Ruang Guru. Mungkin dari Alvin boleh introduce himself, terus kasih gambaran ya Ruang Guru itu apa sih, bergerak di bidang apa? Silahkan ya. Vin. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Alvin Francis, itu saya sebagai Chief Technology Officer di Ruang Guru. Jadi day to day-nya ngurusin segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi ya di Ruang Guru ya gitu. Currently di Ruang Guru we have more than 10 products gitu di Ruang Guru ya. Dan itu kita mengajar day to day-nya itu lebih dari 1 juta student di Indonesia ya. Jadi memang service kita itu ada lumayan banyak. Jadi mulai dari ada online, ada offline-nya juga, ada yang hybrid, ada dari kecil banget namanya Ruang Guru for Kids untuk ngajar baca, sampai ngajar coding untuk anak kecil, belajar science, sampai SMA gitu kan, persiapan PTS, SBMPTN dan lain-lain. Terus ada juga untuk yang sudah lulus kuliah juga, jadi ada untuk kayak skill academy, untuk Udemy misalnya kayak Udemy versi Indonesia gitu, sama ruang kerja itu untuk corporate B2B learning platform di kita gitu. Nah itu mungkin some coverage what we do ya, sekilas di Ruang Guru. Oke, thank you Alvin. Thank you udah ngegambarin ya sebenarnya Ruang Guru itu adalah education technology platform. Jadi kita juga ngerilis produk-produk untuk segala macam usia untuk membantu proses pendidikan di Indonesia. Oke, yang satu lagi nih narasumber saya yang satu lagi ada Randy, dia Head of Data di Ruang Guru. Mungkin Randy boleh share nggak role-nya yang sekarang itu apa sih yang kamu lakuin di Ruang Guru untuk make sure visi yang tadi dikasih sama Alvin itu sukses? Oke, selamat siang juga teman-teman. Nama saya Randy, Head of Data di Ruang Guru.
bagaimana untuk ensure visi tersebut sukses, tentu saja kita perlu mengerti bisnis problemnya. Artinya kita perlu mengerti bagaimana sebenarnya siswa itu belajar gitu kan, apa saja problemnya. Kemudian dari problem statement itu kita coba transformasikan menjadi sebuah project. Oh kayaknya kita perlu bikin ini deh supaya untuk solve problem ini untuk user gitu. Misalnya kayak oh kayaknya muridnya bingung nih abis ini belajar apa lagi ya gitu kan. Terus kita bikin apa untuk hal tersebut. Jadi kurang lebih in day to day saya coba support itu dari sudut pandang data, dari data science dan data engineering juga. Oke, sip, thank you. Semoga teman-teman udah kenal ya dengan nggak cuman company-nya, tapi juga punya understanding tentang bisnis yang kita run. Jadi mungkin bisa lebih kegambar nih implementasi teknologinya seperti apa. Nah, related topik hari ini, apa sih yang bakal kita bahas? Kita bakal ngebahas dua tren yang sangat marak ya di dunia teknologi digital, yaitu penerapan cloud computing dan juga artificial intelligence. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut, gimana sih kita melakukan implementasi dua hal ini untuk nge-run bisnis kita dan nge-support apa yang bisnis kita itu pengen capai. Yang pertama mungkin kita bakal bahas dulu nih tentang AI ataupun artificial intelligence. Nah, mungkin pengen ngajak ngobrol juga ke Randy, mungkin boleh kasih gambaran nggak beberapa orang di sini atau mungkin dari audiens, mungkin cuma pernah dengar artificial intelligence as a jargon atau mungkin belum tahu in detail sebenarnya AI itu apa sih, what kind of trend, simple story-nya apa sih AI itu? Oke, sebenarnya AI lagi banyak berseliweran ya sekarang ya, karena lumayan banyak aplikasinya yang mulai meluas gitu kita gunakan. AI sendiri stands for artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana mungkin kalau saya jelaskan lebih enaknya pakai contoh. Misalnya kita punya mesin gitu ya, mesin macam-macam, tapi kurang lebih mesin itu ketika kita instruksikan sesuatu dia bakal melakukan apa yang kita instruksikan. Anggaplah mobil kita gas ya maju gitu kan, kita rem dia berhenti. Tapi ketika kita diberikan itu kecerdasan buatan gitu kan, itu baru masuk ke AI. Contohnya misalnya self driving car gitu kan, kayak Tesla gitu. Jadi kita ajarin tuh biar dia bisa berpikir gitu kan. Cara belajarnya bisa menggunakan data atau yang sering disebut machine learning, atau bisa juga menggunakan rules gitu kan, atau bisa juga disuruh belajar sendiri. Nah, itu baru lagi tuh reinforcement learning. Tapi kurang lebih pada dasarnya ketika mesin jadi cerdas, nah disitulah AI. Nah. Oke, semoga kebayang ya, intinya kita bisa meleverage gimana caranya mesin yang kita pakai untuk bekerja atau sistem jadi bisa lebih cerdas belajar lewat pattern atau bahkan yang tidak ada patternnya tadi kalau dari penjelasannya Randy. Nah mungkin kalau dari ruang guru sendiri mungkin boleh cerita nggak gimana sih caranya kita leverage AI dalam running our business? Oke. Ini menarik ya, karena di ruang guru kita selalu berangkat dari bisnis problem gitu. Kira-kira apa sih bisnis problem yang dipunya gitu kan. Misalnya tadi saya di awal berikan contoh, salah satu bisnis problemnya adalah user tuh kayaknya coba nyari tahu kira-kira abis ini gue mesti belajar apa gitu kan. Dan juga patternnya ada juga murid-murid yang memang ngikutin video dari awal ke akhir, ada yang memang dia senangnya ngerjain soal dulu, bingung baru nyari tahu, ini gue bingungnya di mana ya gitu kan. So we are trying to help on that one. Kita buat smart recommendation gitu. Kita buat rekomendasi untuk muridnya, tapi nggak sembarang rekomendasi yang mungkin umum kita lihat gitu. Kalau kita lihat mungkin pakai e-commerce, lihat barang apa, ditawarin barang apa. Kalau belajar beda gitu. Kalau misalnya orang nggak ngerti integral, apakah dia nggak ngerti integral atau bahkan nggak bisa perkalian. Kurang lebih sampelnya kayak gitu gitu ya. Nah itu kita buat smart recommendation dengan menggunakan behavior belajar dari murid untuk memberikan oh kayaknya anak ini cocoknya dikasih rekomendasi ini. Itu satu gitu kan. Atau contoh lainnya misalnya salah satu feature yang mungkin paling banyak penggunanya di ruang guru sekarang tuh RoboGuru. Gimana supaya murid yang aduh gue bingung nih ngerjainnya gimana caranya ya. Itu ketika dia foto soalnya bisa langsung tahu step by stepnya kurang lebih seperti apa sehingga dia bisa belajar dari contoh gitu. Intinya itu belajar dari contoh, oh kayak gini cara belajarnya, kemudian dia bisa melanjutkan, oh kayaknya gue udah mulai mengerti nih gitu kan step ini. Terus kita kasih juga similar questionsnya seperti apa. Tuh, jadi itu salah satu contoh atau salah dua contoh AI, penerapan AI di ruang guru. Gitu. Ya mungkin mau nambahin juga, tadi misalnya kayak fitur rekomendasi itu memang salah satu kayak fitur unggulan kita lah, dimana kita ngelihat sendiri itu memang jika ada rekomendasi itu student lebih bisa belajarnya itu nyambung. Jadi instead of dia stuck belajarnya, misalnya gue belajar ini nggak ngerti, masih dia direkomendasiin jadinya bisa ngerti gitu topik yang harusnya dia belum kuat, dia perkuat dulu yang harus dia perkuat dulu gitu kan. Nah
Kedua itu tadi yang Roboguru itu juga menarik karena kita itu kemarin itu trafficnya bisa sampai lebih dari 200 juta visit per month ya. Per day-nya itu bisa 2 juta visit itu. Jadi itu kayak dari so many students yang coba bingung gitu nanya PR di kita dan kita coba rekomendasikan juga di situ step-stepnya gimana untuk bantu nge-solve kerjaan mereka begitu ya. Ya. Ya mungkin nambahin dikit konteksnya. Sip, thank you banget Alvin. Nah, jadi kurang lebih gimana caranya kita leverage ini dalam running the business, kita bisa pakai untuk belajar lebih lanjut tentang consumer behavior kita, bukan cuma supaya kita bisa recommend the best products yang mereka bisa pakai, tapi juga understand sebenarnya apa sih produk yang perlu kita build berdasarkan behavior yang mereka kasih dari pemakaian produk yang udah ada. Thank you banget ya, ini insightful banget. Nextnya mungkin yang pengen aku bahas karena tadi udah kejelasin ya salah satu sampelnya yang kita implement dalam bisnis. Kenapa sih AI ini jadi lumayan krusial ya di current business trend gitu, regardless apapun industrinya. Use case yang menggunakan AI pasti beda-beda karena kita di education technology, mungkin other company bakal implement yang beda juga gitu di marketplace dan lain-lain. Tapi apa sih yang bikin ini tuh kita tuh perlu leverage ini supaya bisa bikin strategi yang powerful reaching our business target. Oke, ini terutama mungkin relevan ya buat teman-teman karena ini ceritanya kan 1000 startup nih, berarti lagi pada coba bikin startup juga kan. Mungkin kalau misalnya aku coba step back terus mikirin sebenarnya peran AI di startup itu seperti apa, agak macam-macam ya. Ada yang pertama sebenarnya core produknya sendiri tuh AI gitu. Maksudnya kalau misalnya emang nggak ada AI-nya emang nggak bisa jalan. Contohnya tadi di awal aku sebutin Tesla ya. Kalau mobilnya cuman biasa jalan-jalan sendiri ya nggak terlalu ada apa ya, nggak terlalu ada edit value dan nggak ada pembedanya dibanding sama yang lain gitu kan. Apa pembedanya dengan komputer? Ya itu self driving itu yang awal tuh kan. Nah, gimana dia biar bisa mature, kemudian biar bisa nggak nabrak orang dan sebagainya, itu peran pentingnya di sana kan. Ada juga yang mungkin sebenarnya produk utamanya yang lain, tapi dia memang menggunakan AI untuk bisa memberikan value lewat fitur-fitur di dalamnya. Contohnya mungkin ruang guru gitu kan. Kita coba berikan smart recommendation, even bahkan internally kita analisis juga video-video kita karena kita creating our own content, kita lihat mana nih yang boring, biar kita yang boring improve lagi supaya master teacher-nya bikin videonya lebih menarik lagi gitu kan. Buat murid itu kita analisis menggunakan AI. Jadi ada juga yang augmented di situ dan bahkan ada yang mungkin even sebenarnya nggak terlalu AI, misalnya kayak even not digital gitu kan, yang physical world itu kalau saya ngobrol-ngobrol banyak juga implementasi AI-nya. At least itu di bidang penggunaan datanya karena pasti mereka ada data-data, financial statement atau informasi apa di sana yang mungkin bisa dilihat. Oh, tren penjualan dan pembelian itu seperti ini, kemudian kedepannya kita perlu persiapkan seperti ini, itu sangat umum. Jadi kalau sekarang sih dibilang AI itu penerapannya ya, terutama data science di company itu udah semacam kayak needs gitu, karena kalau misalnya nggak ngikutin itu, yang lain sudah melakukan itu anyway gitu. Jadi kamu malah ketinggalan sendiri kalau misalnya nggak ngelihat ini kira-kira bisa di-apply-nya di bisnis di bagian mana, kurang lebih seperti itu sih. Oke, thank you Ren. Mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita move ke cloud computing. Buat teman-teman yang lagi mau piloting their AI project atau baru mau pertama kali adopt AI, boleh share nggak sedikit tips supaya project mereka run well? Oke, supaya run well dalam artian kayak beneran achieve the goal gitu ya? Iya, Ya. betul. Ya ini menarik teman-teman, jadi saya dua kaki ya, sebagian di data, sebagian engineering, dan saya melihat ada perbedaan kalau kalian misalnya bikin project software sama bikin project data atau AI gitu kan, itu ada perbedaannya. Perbedaannya di mana aja? Yang pertama, AI problem itu mesti dilihat lagi apakah beneran valid business problem apa enggak gitu. Kadang-kadang mungkin kita lihat, oh ini kayaknya bisa pakai AI, karena cuman kita lihat contoh di luar, pas digali-gali lagi, oh it's actually not big enough problem to solve, atau misalnya problemnya sendiri nggak valid, tapi kita penasaran pengen coba AI, itu hati-hati di sana gitu. Jadi mesti bisa filter di awal. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita ngerjain produk AI, itu mesti tahu juga gitu, ada risk di sana. Karena beberapa aplikasi AI itu sudah sangat mature. Misalnya kayak yang umum mungkin customer segmentation, atau misalnya yang udah lama banget kita pakai spam atau bukan spam di email, itu udah banyak banget model yang bisa kita pakai secara di luar sana tinggal pakai doang gitu. Tapi ada juga yang lebih risky dalam artian kayak oh secara research ini belum mature,
belum ada nih yang bikin deteksi ini apa misalnya ya, deteksi apa ya, kayaknya sekarang udah banyak juga ya. Ya anyway, jadi kalau misalnya ternyata ada, oh ini kayaknya pohon apa misalnya ini namanya gitu kan, itu mungkin perlu di-riset lagi gitu. Ini nyambung ke poin ketiga saya, tadi kan saya bilang validate business problem, apakah sudah mature apa belum problemnya, dan yang ketiga datanya ada apa enggak. Gitu. Atau kalau nggak ada data, expertise-nya ada apa enggak. Maksudnya seperti apa? Kalau teman-teman mau bikin AI, itu seringkali kita membutuhkan data untuk melatih kecerdasannya itu sendiri gitu. Jangan sampai kita mau bikin AI, datanya belum ada gitu kan. Terus udah mulai projectnya, udah research, datanya dikit, ternyata nggak perform, itu mesti dilihat juga gitu. Jadi kurang lebih 3 aspek itu sih yang mungkin perlu diperhatiin kalau misalnya teman-teman mau mulai project AI. Gitu. Oke, sip, thank you. Jadi pesan buat teman-teman, jangan lupa ada beberapa variabel yang lumayan esensial nih sebelum kita implement AI. Don't implement it just because of it is currently on trend. Cek juga business use case-nya, validate problemnya, dan make sure punya cukup data nih buat observe. Nah kita move on nih ke topik berikutnya yang juga nggak kalah menarik, cloud computing ya atau komputasi awan. Wih, menarik banget ya. Nah buat teman-teman yang mungkin baru dengar istilah ini atau belum pernah interact dengan cloud computing, mungkin Alvin boleh share sedikit, apa sih cloud computing itu? Iya, jadi cloud computing kalau bahasa Indonesianya agak aneh ya, kayak komputer di awan gitu. Jadi basically itu adalah ya server di mana server itu kita bisa menyewa atau dan aplikasi servernya itu kita bisa partial nyewanya di sebuah company gitu ya. Jadi contohnya di Ruang Guru itu kita secara servernya namanya nggak on-prem. On-prem itu artinya kita punya gedung, kita sewa gedung, terus kita beli server sendiri, pasang rack, pasang AC supaya aman servernya. Tapi nggak gitu, kita itu, kita butuhnya ini, misalnya kayak komutasinya itu kita butuh 1000 CPU, berapa giga memori gitu kan. Nah itu kita bisa istilahnya menyewa ya gitu di cloud. Nah makanya semuanya itu kita sewanya itu tidak ada physicalnya, jadi cuma ada di internet. Jadi kita melakukan scale up, scale down, butuh server ini, itu semua dilakukannya lewat internet. Begitu. Oke, thank you. Jadi gimana caranya kita bisa outsource kegiatan manajemen server supaya kita juga nggak ngurusin itu sendiri ya, kurang lebih gitu ya. Dulu pernah ngerasain sih kalau habis hujan perlu mindahin server, jadi biar nggak kena banjir, biar bisa running. Jadi gimana caranya kita bisa menghilangkan kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Nextnya nih, buat adopt teknologi ini, boleh share nggak sebenarnya apa aja sih tantangannya, apakah kompleksitas implementasinya, apakah harga yang perlu kita bayar untuk nyewanya, ataukah ini hanya suitable untuk beberapa use case atau industri tertentu, boleh share nggak? Mungkin ketika orang mau pertama kali implement, ya mereka perlu mikirin apa aja. Iya. Iya, sebenarnya solusi cloud computing ini di market ya, itu sangat banyak. Banyaknya itu benar-benar banyak gitu. Kalau sebut merek mungkin bisa puluhan gitu di sini ya. Nah jadi sih sebenarnya untuk awal-awal milih yang mana itu doesn't really matter sebenarnya. Jadi maksudnya bisa pilih aja yang gue timku tahu ini, I know this technology, I can prototype the product fast gitu. Ya udah lakukan aja gitu. Karena at that point pricingnya itu ketika kita mau bikin sebuah produk itu masih murah gitu ya. Maksudnya murah itu in the sense kayak satu server itu mungkin bisa per bulan 200.000, 300.000 udah cukup gitu. Jadi mau pakai apapun sama aja gitu. Mau pakai ABC itu ya gitulah. Nah, tapi kalau udah mulai bisnisnya mulai kompleks, servernya mulai banyak. Contohnya di Ruang Guru itu kita punya lebih dari 500 microservices ya kan. Database-nya juga ada berapa puluh gitu. Lebih dari 100 databases skemanya ya gitu kan. Terus ada data pipeline-nya juga untuk masuk ke timnya Randy untuk compute all the machine learning stuff ya untuk AI-nya dan data pipeline untuk bikin dashboard visualization real time ke tim konten gitu. Jadi kan misalnya kita itu ada satu fitur di Ruang Guru misalnya video kita itu misalnya kalau Ruang Guru bikin sebuah video itu langsung kita track. Kalau dia ada bounce dan kelihatan ada refleks, ternyata murid waktu nonton videonya let's say ada 8 menit. Menit kedua itu orang udah bosen gitu misalnya. Nah itu langsung masuk top dashboard untuk diinvestigasi. Kenapa video ini murid-murid nggak tertarik dan dalam SLA berapa, within berapa
hari itu harus diganti gitu supaya muridnya bisa cepat itu. Nah itu kan udah mulai kompleks ya, jadi banyak servernya bertambah itu. Nah itu di situ harga mulai matters gitu ya. Kamu pilih dengan which vendor you want, yang mana yang cocok, reliability-nya gimana. Nah di situ juga perlu benar-benar compare. Jadi antara vendor A, vendor B, vendor C itu yang mana pro cons yang cocok dengan current teknologinya dan ya itu bisa support the businesses gitu. Nah, tapi kalau memang sebenarnya udah gede banget gitu ya, itu bisa multi vendor sebenarnya. Jadi maksudnya bisa yang bagusnya itu kita pakai yang A aja, yang itu kita pakai di B aja gitu. Nah, itu juga very possible. Tapi itu mungkin skill-nya udah perlu kalau mungkin udah gede banget ya kayak company. Untuk awal-awal suggestion-nya untuk baru mulai sih coba semuanya aja gitu. Jadi maksudnya coba try here and there gitu, quickly setup, biar coba belajar juga ini experience-nya gimana, baru at the end ya udah bisa cepet moving on to the project gitu. Oke, sip. Thank you banget penjelasannya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman mungkin mau cobain beberapa provider yang udah ada di market, di early stage ya cobain aja ya. Karena di saat itu mungkin consideration pemakai produknya juga masih rendah, belum perlu mikirin perlu bayar berapa ketika dihajar traffic tinggi, kemudian juga belum perlu mikirin variabel yang lain karena belum scale. Cuma ketika udah go to higher level, bisa jadi ada beberapa variabel yang bergeser. Mungkin sedikit buat yang mau mulai cobain atau mulai eksperimentasi nih dengan beberapa provider yang udah ada di market. Tadi kan sebenarnya Alvin udah cerita nih variabel yang perlu dipertimbangin apa aja di luar price, kayak reliability. Boleh go into more details nggak ketika udah mulai masuk dilemanya, oh kita harus selektif nih milih providernya. Waktu itu mungkin boleh share nggak journey-nya sampai akhirnya ya, oh kita pilih provider yang ini atau ketika udah reach ke stage, oh nggak bisa nih kita satu provider doang. In detailsnya sebenarnya variabel apa aja sih yang perlu di-consider? Iya. Ini at the end kembali ini ya, sesuai kebutuhan bisnisnya. Mungkin cerita sedikit kalau dari Ruang Guru itu awalnya kita dapat voucher ya dari vendor gitu. Jadi nentuin juga kadang-kadang gimana supaya bisa gratis gitu. Kan kita kan dulu miskin ya gitu ya. Jadi dulu sih ya benar-benar kayak hati-hati banget kayak 1 juta sebulan itu berharga gitu kan. Jadi pertama mikirnya itu gimana biar bisa gratis gitu. Ya kayak ternyata ya ada yang berbaik hati gitu kan kasih dapat voucher sana sini ya kita pakai dulu, oh pindah sini nih dapat voucher, udah habis kita pindah lagi nih dapat voucher gitu ya kayak gitu kan. Nah tapi ya nah makanya itu ketika penggunaannya itu juga harus efisien, jadi benar-benar harus ketika kita pakai benar-benar seperlunya aja, jangan sampai overscale. Misalnya nih kita pakai semacam CPU-nya itu nyala terus, tapi dia nggak ada program yang jalan, itu kan rugi ya. Jadi kayak gimana ya, listriknya consume tapi tidak ada yang dilakukan. Jadi ada atau nggak ada kan sama aja. Jadi perlu benar-benar optimize gitu. Nah, baru kemudian itu memang at the end ada beberapa masalah yang memang tidak bisa diselesaikan dari satu platform aja. Contohnya misalnya kita delivery media gitu ya. Kita kan punya video gitu untuk pembelajaran dan lain-lain itu kita mulai notice itu ada problem-problem misalnya dengan tentang masalah networkingnya gitu ya. Jadi kita maunya mulai awalnya itu ada di Jakarta aja misalnya servernya. Kita maunya sekarang ada di seluruh Indonesia. Karena kita mau pokoknya begitu orang buka app itu nggak ada loading gitu waktu murid-murid nonton video dan itu sangat penting ya. Jadi intinya nggak muter-muter terus lah gitu kayak nge-lag gitu ya istilahnya. Nah itu semakin kita ekspor kita baru mulai notice oh ada komplain video ini ternyata ada sebuah telco yang bermasalah gitu kan misalnya di kota ini gitu. Jadi tahu kan baru kita coba implement solusi dan biasa memang ada workaround-nya gitu ya baru melihat oh kayaknya kita perlu kerja bareng sama yang ini sama yang ini gitu. Jadi tergantung bisnisnya apa, memang problemnya apa di lapangan ya kita menyesuaikan sih gitu solusinya.
Oke, jadi itu juga tips ya teman-teman pas awal-awal mungkin leverage dulu voucher, trial program itu ini banget sangat Iya, penting insightful, itu. sangat penting. Tapi in the long run tetap teman-teman harus ngelakuin eksperimentasi apa sih use case yang dia tuh jadi bottleneck ketika pakai spesifik cloud provider dan mulai explore alternatif yang lain. Oke, nextnya mungkin ya kan sebenarnya implementasi cloud ini juga opsional ya. Setiap company itu punya prerogatifnya mereka mau pilih implement the cloud atau mungkin mau implement di on-prem. Cuman kenapa sih Vin menurut kamu ini tuh jadi lumayan apa ya game changer gitu untuk diimplement dari perjalanan kamu? Sorry, tadi implement on-prem atau cloud ya? Iya, jadi kenapa sih cloud ini jadi lumayan esensial ketika kita running teknologi company gitu? Iya, iya, iya. Jadi salah satu keuntungannya cloud ya itu adalah kita tidak perlu peduli dengan capacity planningnya ya. Jadi misalnya gini, kita di ruang guru besok mau mungkin ya kalau pernah lihat TV di ruang guru kan ada nyanyi-nyanyi atau acara itu kan kita promotion event gitu. Misalnya besok mau ngeran stasiun TV 7 gitu sekaligus gitu. Itu kan trafficnya pasti akan naik. Nah kita itu sebagai company ya udah besok gua maunya server kita naik segini kapasitinya baru besoknya lagi mau diturunin gitu. Nah itu bebas karena kita bukan nggak own servernya kita sewa gitu kan. Jadi bayarnya juga ya kita nggak kayak perlu beli semua server dan kalau besoknya lagi kan mungkin trafficnya udah lebih rendah kita nggak perlu setinggi itu. Jadi fleksibilitas itu tentu ngaruh ya. Jadi nggak pernah ada capacity problem dan harganya pun benar-benar sesuai yang kita spend gitu. Nah tapi kalau udah gede banget servernya, maksud gue udah kayak banyak banget gitu, like unit kayak mungkin 100.000 vCPU atau apa, itu mungkin kalau dikalkulasi hitung-hitung bisa jadi memang lebih untung kita on-prem gitu. Karena kita udah ada kebutuhan, udah pasti kita itu ya kita istilahnya gimana ya, itu kayak sewa mobil atau gimana ya, sewa mobil atau beli mobil gitu kan kira-kira. Nah kalau dihitung-hitung bisa jadi ya bagusan kita own aja, tapi kan itu another complexity ya kayak on-prem itu. We need to have the data center, internetnya juga koneksi sana harus stable. Kalau mati lampu dari itu gimana, perlu ada gensetnya. Terus kalau di dalamnya kalau kepanasan nanti bisa kebakaran gitu, itu ada safety isunya juga gitu. Nah itu banyak memang yang diperlukan, tapi bisa jadi memang kalau udah scale besar sekali make sense gitu ya on-prem gitu. Jadi sebenarnya trennya banyak juga di sekarang mulai on-prem ini mulai apa ya? Jadi kayak kita bisa nyewa bulk on-prem ke sebuah provider-provider itu mulai trennya mulai getting there sih sekarang. Oke, nah habis ini kita bakal masuk ke Q&A nih, satu pertanyaan terakhir. Mungkin dari Randy sama Alvin ada pesan nggak atau tips buat orang yang mau mulai explore implementasi cloud computing ataupun implementasi AI ya. Kalau tadi mungkin udah ada beberapa share yang sebenarnya ya. Tapi mungkin untuk di sini beberapa generasi muda asik gitu yang baru mulai kenal sama teknologi ini, ada tips nggak belajar dari mana? Mungkin ada knowledge base yang bisa dipakai yang sangat friendly gitu buat orang-orang yang baru awal banget adopt. Boleh share mungkin. Oke, sebenarnya sulit ya kalau misalnya pengen, oh ada satu nih sumber gitu kan, terus ideal, nah, itu agak susah sebenarnya. Cuman mungkin salah satu yang menurut aku works buat teman-teman yang misalnya baru mulai itu lebih banyak ngobrol sih. Maksudnya lebih banyak ngobrol dan nanya-nanya sama teman-teman yang lain. Gimana ya kalau gue pengen implementasi kayak gini? Coba cari kira-kira di company siapa yang bisa diajakin ngobrol, ngobrol lah gitu. Cari tahu, oh kayak gini ya, apa aja pros cons-nya, concern-nya apa aja yang perlu diperhatikan, mulainya kayak gimana. Itu bisa lebih detail dan sangat spesifik ke use case teman-teman sendiri gitu. Apakah ada komunitasnya gitu kan, atau ada misalnya kenalan kanan kiri, itu bakal sangat berguna banget terutama di fase-fase awal. Kenapa itu penting banget? Karena startup itu kan starting something new ya. Kalau misalnya kita bisa mengurangi mistake dengan belajar dari mistake orang lain, itu bisa save waktu banget gitu. Jadi poin aku mungkin lebih ke networking malah ya, bukan referensi malah, gitu sih. Nah. Oke, sip. Alvin? Iya, kalau dari saya apa ya? Mungkin nomor satunya itu kalau kita baru mulai tentu banyak sekali yang harus dikerjakan ya dari A sampai Z. Itu mungkin nomor satu prioritization, apa yang benar-benar penting dilakukan itu sangat
sangat penting gitu ya. Jadi maksudnya ketika kita membuat sebuah startup gitu kan, mungkin yang penting itu ada 100, tapi yang mana benar-benar like if you can list down the top 4 or 5 yang can bring the company to the level itu apa? Ya fokusnya itu aja, jangan itu. Jadi maksudnya kadang-kadang sistem-sistem ini ya, gitu, maksud gue, oh bisa run kok pakai spreadsheet gitu. Ngapain bikin sistem ribet-ribet, nanti maintenance-nya juga mahal, perlu hire engineer segala macam gitu. Itu maksudnya kita perlu mencari solusi yang pas gitu di suatu kondisi. Jadi misalnya ya kalau adminnya masih mungkin 10-20 orang, masih pakai spreadsheet itu oke gitu ya. Misalnya nggak perlu buat sistem aneh-aneh, pakai nggak apa-apa, pakai gitu aja. Mungkin ketika udah kali 10 lagi usernya gitu, baru dibikin sistem yang lebih baik gitu develop ya. Tapi hati-hati juga over engineering stuff ya. Kalau nggak perlu ya nggak usah gitu ya. Atau kayak ngobrol sama itu lihat, oh udah pernah buat gini, ada cheaper way nggak to make it happen ya gitu. Nah itu nomor 1. Terus tadi prioritization dan ini tentang cari best way yang easy gitu. Nah mungkin nomor 3 ya talk to the users ya. At the end mungkin as we are doing startup, kita often kayak banyak banget hal yang perlu dilakukan, tapi at the end kita lupa ya sebenarnya pain points dari user itu apa. Jadi you need kayak regularly talk with your own customers gitu, kayak ya maksudnya common aja ya, kenapa what do you like about this product, what do you hate, terus why you are not buying gitu kan. Kayak common sense aja gitu ya, tapi we always need kayak tiap hari itu we know gitu, kayak user itu maunya apa dan kita mau kemana gitu. Karena ketika itu berubah marketnya, itu berubah gitu ya. Jadi maksudnya especially mungkin kita di education juga terasa, kita COVID, non-COVID, terus tatap muka gitu kan. Itu berubah-ubah terus. Jadi nggak ada yang the company who adapt well during the situation, dia yang bakal ini sih will be doing great lah gitu, karena dia bisa adapt ke situasi market secepat mungkin gitu. Ya, thank you. Oke, ada yang mau bertanya? Mungkin punya slot buat satu pertanyaan. Oh ya, Mas yang ini tadi duluan. Ya, silakan Mas, perkenalan namanya, mau ke siapa, pertanyaannya. Ya, thank you atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Gigi, nama startup saya Sedava. Udah baru mau jalan gitu. Nah, tadi buat dua-duanya sih pertanyaannya. Tadi menarik ada yang saya highlight adalah ketika AI bisa mendeteksi suatu video yang kurang diminati. Ya. Nah, itu langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Atau mungkin mentor atau tutor itu buat video lagi atau mungkin gimana gitu? Paham nggak? Oke, thank you. Oke, mungkin dari Randy boleh share dari setelah observasinya, datanya itu apa aja actionnya? Boleh. Jadi sebenarnya tergantung sama ininya ya, tergantung sama data yang kita punya. Jadi salah satu yang jadi signal itu adalah, jadi gini, mungkin kalau kita bilang signal itu bisa eksplisit atau implisit Mas. Kalau eksplisit orangnya bilang, duh lambat banget, ngantuk gitu misalnya. Atau misalnya kalau implisit, ya dia pergi aja. Gitu. Nah kalau misalnya yang tadi dibilang sama Alvin, bounce itu implisit kan. Ini orang pergi tapi kenapa nggak tahu gitu kan. Salah satu caranya untuk tahu itu adalah lewat eksplisit tadi gitu. Dulu di situ kita analisis, kita summarize, oh kategorinya seperti apa. Kalau datanya dikit ya kategorize manual aja. Kalau datanya udah kayak puluhan ribu gitu mungkin bisa pakai data science untuk dilihat summary-nya apa aja kategorinya masalahnya. Cuman in a sense kalau misalnya ternyata oh ini kayaknya terlalu lambat, berarti kan masalah kecepatan ya. Itu kalau kita cepetin malah jadi nggak enak kedengerannya. Jadi harusnya emang harus bikin lagi gitu kan. Jadi sangat spesifik tergantung sama feedbacknya, ada implisit sama eksplisit, yang cenderung help itu yang eksplisit. Dari implisit kalau misalnya kita nggak punya eksplisit, apa yang kita lakukan? Balik lagi yang tadi Alvin bilang, user research gitu kan, survei. Lu kemarin bilang ini kemarin lu nggak nontonin sampai beres, kenapa ya kira-kira? Kita tanya langsung sama usernya, dapat di situ. Makanya kita kerja bareng banyak juga sama consumer research, itu kan buat dapat insights-nya gitu. Mau nambahin, Vin? Iya. Tadi sebenarnya next action-nya apa itu benar-benar tergantung yang di report apa ya. Jadi kan soalnya
matriksnya banyak, maksudnya yang dilihat itu kan kayak entah kecepatannya, dia bounce di mana, dia paham nggak konsepnya, atau dia udah nonton nih, next questionnya dia kan ditanyain kuis untuk uji pemahamannya. Udah nonton bagus tapi jawabannya salah semua, berarti yang diajarin mungkin salah kan gitu. Dia bisa macem-macem, jadi tergantung itunya mungkin memang Edian perlu berpikir ya kayak gimana kita bisa tapi yang jelas kita at least kita tahu dulu nih, ini ada something wrong gitu. Nah kalau lebih solusinya sih lebih obvious ya, kadang kan kita lihat video udah tahu oh kayaknya ngajarnya kurang ini sih, cuma biasanya lebih ke situ-situ sih, bukan kayak oh gurunya kurang ganteng atau apa enggak, biasa enggak sih. Gitu. Lebih ke materinya. Oke, thank you Alvin dan Randy. Too bad ya waktunya udah habis. Teman-teman terima kasih banget udah hadir di acara hari ini. Semoga apa yang kita share hari ini bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran di implementasi startup yang masing-masing. Long story short, summary-nya mungkin apapun yang teman-teman putuskan, either make cloud computing atau enggak, implement AI atau enggak, validate problems-nya, cek priority-nya, dan pastiin pertimbangin how fast kalian mau scale in the short run dan in the long run. Thank you semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari delivery kita bertiga. Saya tutup acaranya. Sampai jumpa. Ya, mungkin we will be around here gitu dari tim Ruang Guru. Kalau mau nyamperin, nanya-nanya, ngobrol, monggo sih, we are more than happy to bareng-bareng diskusi. Yuk, thank you. Thank you.